Baik, berikut akan saya jelaskan tentang sejarah kecerdasan buatan. Ya, sejarah kecerdasan buatan ini bisa kita lihat dari perkembangannya, yaitu dimulai dari abad ke-17 sampai dengan abad ke-19. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya di abad 17 sampai 19 ada René Descartes. Dia mengemukakan bahwa semua tidak ada yang pasti kecuali kenyataan bahwa seseorang bisa berpikir. Nah, ini dia saya ambil dari Wikipedia. Berikutnya kita pernah lihat ya di sini Bapak Ibu itu adalah Blaise Pascal ya. Nah, Blaise Pascal dia berhasil menciptakan mesin penghitung digital ya, mesin penghitung digital mekanis pertama itu pada tahun 1642. Ya, ini sumbernya juga saya ambil dari Wikipedia ya. Nah, berikut kita beranjak yaitu pada abad ke-17 sampai abad ke-19 juga. Nah, ini bisa kita lihat ada gambar dari Charles Babbage ya dan ada Love S. Nah, kita tahu dia itu adalah bapak komputer ya, Charles Babbage. Berhasil membuat mesin penghitung mekanis yang dapat diprogram. Nah, jadi Charles Babbage ini berhasil membuat mesin penghitung mekanis, maka dia disebut dengan bapak komputer modern. Nah, berikut ada lagi yaitu Bertrand Russell dan temannya North Whitehead. Dia menerbitkan buku Principia Mathematica yang merombak logika formal. Itu juga diambil dari sumber Wikipedia. Nah, sejarah berikutnya dari kecerdasan buatan yaitu ada lagi ahli nama Walter Pitts. Dia menerbitkan kalkulus logis pada tahun 1943 yang merupakan dasar dari jaringan saraf tiruan. Nah, berikut kita lihat sejarah AI lagi, yaitu pada tahun 50 dan 70. Kita tahu bahwasanya tahun 50-70 itu ditemukannya salah satunya yaitu Ferranti Mark I, ya, yang ditemukan oleh University of Manchester tahun 51 berhasil mengembangkan komputer elektronik pertama di dunia. Yaitu sejarah dari perkembangan komputer ya yang pernah kita ketahui. Nah, berikut yaitu Dietrich Prince pada tahun 51, sebuah program permainan catur berhasil dibuat. Ya, ya. Berikutnya ada lagi tokoh yaitu Alan Turing. Itu orang yang sangat terkenal ya. Nah, dia memperkenalkan Turing test untuk melihat bisa atau tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas ya. Jadi kita tahu namanya Turing test. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya dengan Turing test itu yaitu Alan Turing itu memperkenalkan adanya beberapa pemberian informasi dari A ke B yang mana si B ini sebagai penerima dia tidak mengetahui sinyal yang diterima dari A itu. A itu apakah itu manusia atau mesin. Nah, karena tidak bisa si B ini menerima atau mengetahui bahwa sinyal itu dari mesin, maka dikatakan mesin tersebut cerdas. Karena si manusia sebagai penerima tidak bisa membedakan apakah dia menerima informasi itu dari manusia atau dari mesin. Maka dikenal dengan Turing test yang menjadi pondasi dasar sebagai kecerdasan buatan modern. Nah, berikutnya kita lihat lagi yaitu tokoh yang cukup terkenal itu John McCarthy membuat istilah kecerdasan buatan pada tahun 56. John McCarthy inilah yang membuat istilah kecerdasan buatan yang pertama. Nah, berikut ada lagi tokoh ya, yaitu bernama Joseph Weizenbaum memprogram ELIZA yang mampu melakukan terapi terhadap pasien dengan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, program ELIZA ini cukup terkenal ya dan ini merupakan sebuah program pertama yang digunakan dalam menentukan menjadi fondasi dasar sebagai kecerdasan buatan. Nah, berikut ada lagi tokoh ya dalam sejarah kecerdasan buatan yaitu Alan Colmore. Dia mengembangkan bahasa komputer Prolog ya, bahasa komputer Prolog. Nah, sampai sekarang di beberapa perguruan tinggi yang
mempelajari kecerdasan buatan atau AI juga tetap memperkenalkan bahasa pemrograman Prolog sebagai bahasa komputer untuk interaksi antara manusia dengan komputer untuk membuat sebuah sistem cerdas. Nah, berikut ada lagi tokoh ya, yaitu yang bernama eh, yaitu ya di tahun 60-70 ada demonstrasi kekuatan pertimbang simbolis untuk mengintegrasikan masalah dalam program Mashima ya, yaitu si Gob Josh Moss ya. Nah, berikut ada lagi tokoh ya yang cukup terkenal bernama Marvin Minsky. Dia menerbitkan Perceptron, yaitu sebuah jaringan saraf tiruan ya, menyelesaikan batas jaringan saraf tiruan sederhana. Ini juga diambil dari Wikipedia. Nah, berikut ada lagi tokoh ya yang bernama Edward Sutcliffe ya. Dia mendemonstrasikan sistem berbasis aturan untuk representasi pengetahuan dan inferensi dalam diagnosis dan terapi medis. Ya. Ini juga diambil dari Wikipedia. Nah, beranjak kita sejarah perkembangan AI itu dari tahun 80 sampai 2004 ya. Ada tokoh ya yang bisa kita lihat di sana ya, ada dua kita lihat. Itu pertama Paul John Wilbros, orang pertama yang menjelaskan jaringan saraf tiruan ya dengan algoritma perambatan balik pada 74. Itu Paul John Wilbros, dia menemukan sebuah algoritma perambat balik ya. Nah, terus tahun 82 sampai 2004. Nah, ini siapa? Pasti kita ingat. Ini adalah komputer Deep Blue ya. Deep Blue, yaitu komputer pertama yang memenangkan permainan catur melawan Garry Kasparov ya. Kita tahu Garry Kasparov juara catur dunia ya. Ini dalam waktu standar turnamen pada tahun 96. Nah, begitulah Bapak Ibu sejarah dari mana perkembangan perkembangan komputer ya yang bisa kita lihat. Baik,